banyak yang join. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi Pak Sunarno dan rekan-rekan di Diskominfo Lombok Tengah. Juga selamat pagi Mas Hardi ya dan Mbak Hosiana ya dari tim Smart Friend. Sebelumnya salam kenal, nama saya Andra, saya dari Google Cloud Indonesia dan untuk hal ini saya kebetulan handle untuk pemerintah lokal dan daerah di Indonesia. Nah, di sini ada rekan saya, Mas Erian. Mas Erian ini merupakan Customer Engineer dari Google Cloud Indonesia. Jadi hari ini kami berdua akan share mengenai Google Cloud dan apa itu Google sendiri. Jadi rekan-rekan dari Lombok Tengah bisa memiliki gambaran mengenai apa sih yang sudah kita lakukan di Indonesia. Nah, mungkin dari Pak Sunarno atau dari Mas Hardi ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, selamat pagi. Terima kasih Mbak Andra. Sekali lagi, selamat pagi untuk rekan-rekan dari Lombok Tengah ya. Terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan hadir dalam event kita ini antara Smartfriend dengan Google. Nah, kita mungkin pada hari ini kita mau memberikan sedikit overview mengenai layanan dari Google yang sudah dipakai di beberapa instansi pemerintahan. Contohnya kalau yang paling dekat itu di mana namanya, kalau di Bali itu Diskominfo Provinsi sudah memakai Diskominfo Provinsi Bali sudah menggunakan GWS Google Workspace ini, dan juga ada beberapa cloud service yang sudah digunakan oleh mereka. Dan dan kita juga sekarang lagi pendekatan dengan Diskominfo Kota Denpasar. Mereka juga tertarik dengan layanan dari Google ini. Oleh karena itu kita mau sharing sedikit sukses story yang sudah dilakukan oleh Google pada pemerintah daerah. Itu sih. Saya kembalikan ke Mbak Andra, silakan. Boleh langsung, mungkin kita langsung ke dari Pak Sunarno ada yang mau disampaikan Pak? Iya, pagi Pak. Siap Pak. Ya, mungkin untuk ini hari ini saya dibantu oleh Mas Erian nih Pak buat jelasin terkait overview dari Google Cloud. Mungkin bisa langsung ke Mas Erian kali ya. Ya, mungkin Mas Erian bisa langsung Mas. Oops. Maaf, ternyata saya tadi masih mute ya. Slide-nya sudah bisa kelihatan? Sudah. Sudah Mas. Oke.
Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih waktunya. Selamat pagi, salam sehat selalu. Ya, perkenalkan saya Erian Aryo Bowo. Saya Customer Engineer dari Google Cloud Indonesia. Ya, pagi ini saya pengen sharing terkait service atau produk apa yang dipunya oleh Google Cloud Indonesia. Ya, ini akan sangat membantu dari mungkin tim Diskominfo Lombok Tengah untuk melakukan transformasi, ya, transformasi digital atau transformasi IT, sehingga bisa mendukung aplikasi ataupun pekerjaan rekan-rekan sekalian menjadi jauh lebih efektif dan juga lebih baik. Oke, saya mulai aja. Ini sesinya santai aja, jadi nanti kalau mau ada yang bertanya silahkan. Saya juga mungkin nanti di akhir waktu mungkin minta waktunya 10 menit, mungkin dari Bapak Ibu bisa menjelaskan pengalamannya, apakah sudah pernah menggunakan cloud, atau seperti apa sih tantangan yang dihadapi oleh Diskominfo Lombok Tengah ya terkait dengan implementasi IT atau aplikasi yang sekarang. Oke, saya akan mulai dengan perkenalan dengan PT Google Cloud Indonesia. Ya, siapa sih Google Cloud Indonesia? Mungkin ya rekan-rekan di sini sudah cukup mengenal ya. Kalau yang biasa pakai internet sudah cukup mengenal Google. Ya, kita seringkali tanya sama Google. Ya, sering disebut Mbah Google atau Om Google gitu ya untuk menanyakan sesuatu apapun gitu ya. Jadi salah satu layanan dari Google adalah search engine. Ya. Ya, kapanpun kita mau tanya ke Google, ya kita tinggal buka www.google.com, terus kemudian typing gitu ya, atau bahkan kita bisa ngomong lah ya dari handphone, pakai mic gitu kan, cari misalnya lokasi Lombok Tengah gitu ya, itu bisa dilakukan. Nah, di belakang Google ini apa? Google Search Engine ini di belakangnya tentu saja adalah infrastruktur. Infrastruktur yang berupa server atau compute ya, komputasi, kemudian network ya, dan juga data center. Jadi server-server ini perlu jalan 24 jam sehari selama 30 hari 30 hari sebulan, 365 hari setahun gitu ya. Harus selalu hidup gitu ya. Harus selalu bisa diakses supaya tidak ada pengguna yang merasa kecewa ketika menggunakan layanan Google Search Engine ini. Ya. Begitu juga dengan masalah network, masalah CPU, masalah memori, masalah pendinginan, masalah power gitu kan. Ini sesuatu yang kompleks. Ya. Dan Google sudah berhasil memberikan layanan ini selama bertahun-tahun ya kepada pelanggannya gitu ya. Selain Google Search juga mungkin rekan-rekan sudah menggunakan Gmail, menggunakan Google Maps ya, menggunakan layanan-layanan Google lain yang mungkin teman-teman juga sudah merasakan gitu ya. Kapanpun kita mau akses ya bisa gitu ya. Mungkin ya ada kendala gitu kan, bisa jadi kendala masalah koneksi internet dari rumah gitu ya. Tapi Google selalu memberikan layanan di mana hampir seluruh layanan ini bisa diakses kapanpun dimanapun gitu ya. YouTube ya, kemudian ada Android, Google Chrome dan lain sebagainya ya. Dan seluruh aplikasi-aplikasi ini yang diberikan gratis kepada pengguna itu sekarang masing-masing sudah digunakan lebih dari 1 miliar pengguna. Ya. Dan semua aplikasi ini didukung oleh teknologi cloud dari Google gitu ya. Jadi di belakang layar ada orang-orang yang bekerja membangun data center dan juga menjalankan data center ini untuk bisa selalu jalan 24 jam gitu ya. Nah, kalau kita lihat lebih besar, Google Cloud Indonesia adalah merupakan bagian kecil dari Google gitu ya. Jadi di Google itu selain Google Cloud ada juga divisi lain ya kayak seperti YouTube, Google Search, Google Maps itu juga itu divisi-divisi lain. Dan Google ini berada di bawah grup yang namanya Alphabet. Jadi perusahaan yang jauh lebih besar.
Ya, Alphabet tentu saya punya divisi lain, divisi investment, kemudian juga kita mengembangkan self-driving car ya. Jadi mobil tanpa harus dikendalikan oleh driver atau ada yang nyupir gitu ya. Jadi bisa jalan sendiri gitu kan. Google juga mengembangkan high teknologi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke Google Indonesia, Google Cloud Indonesia. Google Cloud Indonesia sudah melaunching Google Cloud Platform atau sering disingkat GCP ya, GCP gitu ya, Jakarta Region pada tanggal 24 Juni 2020. Apa sih Jakarta Region itu? Gitu ya. Jakarta Region itu pada dasarnya adalah data center di Indonesia, gitu ya. Kenapa harus di Indonesia? Karena Google melihat kebutuhan di Indonesia itu sangat besar, gitu ya. Dan juga akses internet tuh masih butuh ditingkatkan gitu ya. Kalau kita pakai region yang lain yang di luar Indonesia gitu kan, mungkin aksesnya akan berasa lambat. Jadi kita bertekad untuk bisa memberikan layanan yang jauh lebih cepat ke user, sehingga kita membuat data center di di Indonesia. Yang saat ini lokasinya nggak benar-benar di Jakarta ya. Jadi ini cuma nama saja, namanya Jakarta Region atau Indonesia Region. Tapi lokasinya ya di sekitar Jakarta atau Jawa Barat gitu. Lokasi tepatnya sendiri dirahasiakan gitu ya. Nah, selain Jakarta Region ini sudah sudah kita dirikan dan juga diresmikan waktu itu dihadiri juga oleh Menteri Komunikasi dan Informatika ya. Dan ini disambut baik gitu kan, karena menurut Kominfo ya, pengembangan teknologi berbasis digital di Indonesia itu akan ke depan akan besar permintaannya gitu ya. Dan dengan adanya Google Cloud ini akan turut memperkokoh keamanan dan perlindungan privasi data gitu ya. Jadi datanya tidak ditaruh di luar negeri. Nah, selain itu dari sisi Google punya misi yang lebih besar dari sekedar membuat data center, tapi Google percaya bahwa setiap perusahaan atau setiap organisasi ya, baik itu perusahaan atau organisasi privat maupun organisasi pemerintahan, itu mau nggak mau akan menuju ke organisasi yang berbasiskan data. Ya. Jadi Google mempunyai visi untuk mempercepat kemampuan setiap organisasi untuk bertransformasi secara digital dan mengembangkan usahanya melalui inovasi berbasis data, gitu ya. Jadi kita mengenable atau memberikan kemampuan kepada organisasi-organisasi pemerintah untuk bisa melakukan inovasi, ya, yang berbasiskan data. Tentu saja inovasi ini perlu berbasiskan data karena kita pengen goal kita tercapai ya. Seringkali kita melakukan inovasi tapi tidak berbasiskan data gitu ya, sehingga mungkin kurang tepat gitu inovasi yang kita lakukan ya. Jadi Google percaya bahwa pada akhirnya setiap organisasi akan seperti Google gitu, akan menjadikan data menjadikan suatu harta yang sangat bernilai dan menggunakan itu untuk mendorong inovasi ya. Nah, selain dengan membangun Google Cloud, tentu saja kita melihat bahwa kita perlu membangun domain lainnya ya, nggak cuma infrastruktur tapi juga SDM ya. Jadi kita merekrut mengembangkan talenta lokal, kita membuat training gratis, kita memberikan software-software gratis juga untuk misalnya education ya, seperti G Suite for Education gitu. Terus kemudian juga kita memberikan website kita, membuat website kita bisa diakses dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kita melihat infrastruktur Google Cloud, itu kita punya banyak sekali region ya, atau data center yang tersebar di seluruh dunia. Jadi yang di Indonesia ini hanya salah satu ya. Dan setiap customer, setiap pengguna Google Cloud gitu ya, itu bisa memilih ya. Jadi misalnya
Diskominfo Lombok Tengah mau menggunakan Google Cloud, mau membuat aplikasi website gitu ya. Aplikasi website ini setelah jalan misalnya beberapa bulan, ternyata yang akses itu lebih banyak misalnya dari luar negeri karena banyak mungkin wisatawan yang mau datang gitu ya. Nah, kalau regionnya menggunakan region Jakarta, mungkin aksesnya bisa jadi berasa lambat ya, terutama untuk negara-negara yang mungkin jaringannya belum terlalu mumpuni gitu ya. Nah, maka Diskominfo Lombok Tengah bisa saja membuat keputusan misalnya, oh website kita itu nggak hanya disimpan di Jakarta, tapi data-data yang tentu saja yang bukan data-data rahasia itu misalnya ingin disebar di seluruh data center yang dimiliki Google, sehingga akses dari luar negeri pun jauh lebih cepat. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Oke, nah jadi saat ini region atau data center kita tersebar di 29 lokasi ya, region ya, di Amerika, Eropa, Asia, dan juga Australia gitu ya. Dan setiap zone atau setiap region, misalnya di Jakarta itu terdiri dari beberapa zona atau zone ya. Setiap zona itu memiliki data center sendiri. Kenapa di Jakarta ada 3 zona gitu, ada 3 data center segala gitu? Karena tentu saja banyak sekali customer atau organisasi yang ingin menggunakan layanan Google itu untuk aplikasi-aplikasi kritikal, aplikasi-aplikasi yang sangat penting, yang sangat kritis, ya, yang tidak mau aplikasinya misalnya mati atau ada downtime ketika misalnya terjadi sesuatu, misalnya bencana, gitu ya. Bencana bisa apa aja, bisa banjir misalnya atau mungkin gempa dan lain sebagainya. Jadi kita punya 3 zona di Jakarta, ya, sehingga diharapkan ketika misalnya terjadi kejadian yang tidak diinginkan di satu zona, gitu ya, itu tidak mempengaruhi ke zona yang lainnya. Selain itu yang kita tonjolkan di Google Cloud Services ini adalah fitur keamanan, ya, karena kita tahu kebutuhan dari pemerintah tentu butuh layanan yang sangat aman, ya, tidak mau data rahasia misalnya bisa bocor, gitu ya. Oleh karena itu fitur keamanan merupakan hal yang sangat penting di Google Cloud. Yang paling penting prinsipnya ketika Bapak Ibu menggunakan layanan Google Cloud, ya, data Bapak Ibu ya yang disimpan di Google Cloud, di infrastruktur Google Cloud itu adalah milik Bapak Ibu, milik customer, bukan milik Google. Google tidak bisa akses, tidak bisa baca, ya, semuanya di-encrypt, gitu kan. Kemudian masalah kontrol, ya, data juga dikontrol sepenuhnya oleh customer, ya, oleh Bapak Ibu, ya, mau disimpan di region yang mana, apakah di Indonesia atau mungkin Bapak mau taruh di region lain di luar negeri, itu semua sepenuhnya kontrol dari pengguna. Kemudian masalah proteksi, ya. Jadi Google akan menjaga data center, ya, server itu semuanya terproteksi, ya. Kemudian yang terakhir adalah compliance atau bagaimana kita memastikan bahwa data center kita, layanan kita ini cukup aman, ya, sangat aman, ya, yaitu dengan kita mengikuti standar internasional, ya, dan data center kita, layanan kita diaudit oleh independent auditor. Jadi bukan oleh tim Google sendiri, tapi tim auditor. Jadi kita bayar auditor untuk mengaudit sistem kita dan memastikan bahwa sistem kita itu sesuai dengan standar internasional maupun standar nasional, ya. Nah, di Indonesia kita sudah memberikan petunjuk lah ya, di mana ketika misalnya organisasi ingin sesuai dengan peraturan pemerintah ya nomor 71 atau peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2018 ya terkait masalah penggunaan data center atau penggunaan layanan cloud gitu ya. Kemudian juga di Indonesia di sini Bapak Ibu bisa lihat kita juga sudah mengikuti standar SNI 27001 ya untuk keamanan data gitu. Selain itu dari sisi global gitu ya kita juga
comply atau menurut pada banyak standar standar internasional seperti ISO ya, kemudian SOC dan juga PCI dan lain sebagainya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai cloud computing. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih belum mengenal apa sih itu cloud computing gitu ya. Jadi layanan seperti apa sih yang diberikan oleh Google? Nah, mungkin ini sedikit pengenalan. Apa sih teknologi cloud computing itu? Jadi pada dasarnya teknologi cloud computing adalah teknologi yang memberikan layanan komputasi ya. Layanan komputasi ini apa? Ya server, gitu ya. Kemudian storage atau untuk penyimpanan data, ya disk misalnya. Kemudian database, networking, ya jaringan, software, analytics dan juga intelligence, gitu ya. Dan semua layanan komputasi ini bisa diakses melalui internet. Kenapa itu disebut cloud ya? Awal awal ceritanya dari situ gitu kan. Internet itu sering digambarkan di diagram dalam bentuk cloud gitu. Makanya namanya cloud. Dan layanan komputasi ini diberikan untuk apa? Untuk bisa organisasi melakukan inovasi jauh lebih cepat ya. Kemudian memberikan sumber daya yang fleksibel ya dan skala ekonomi yang lebih baik. Maksudnya inovasi lebih cepat itu gimana gitu. Ya kalau Bapak Ibu misalnya anggaplah mau bikin suatu aplikasi. Ya, aplikasi ini dalam organisasi bisa macam-macam ya. Misalnya aplikasi surat menyurat, atau e-office, aplikasi absen, aplikasi penggajian, aplikasi apapun ya. Setiap organisasi butuh aplikasi. Ya. Ketika kita butuh aplikasi, tentu saja kita butuh infrastruktur untuk menjalankan. Infrastruktur itu termasuk server, storage, ya, database dan lain sebagainya, jaringan untuk mengaksesnya. Ya. Nah, dengan menggunakan cloud computing, inovasi bisa jauh lebih cepat karena Bapak Ibu tidak perlu menyiapkan terlalu banyak atau terlalu kompleks infrastruktur. Masalah server, masalah jaringan, masalah database-nya, masalah storage-nya, ya. Berpikir bagaimana membuat aplikasinya tangguh gitu ya, tidak mati ya, dalam 1 tahun bisa up terus, bisa diakses kapanpun. Itu semua udah di handle atau ditangani oleh cloud provider, oleh Google gitu ya. Dan sumber dayanya fleksibel. Misalnya Bapak Ibu hanya butuh server selama 1 minggu karena mau coba tes misalnya, ya bikin aplikasi. Itu bisa pakai di Google, ya pakainya 1 minggu, bayarnya 1 minggu gitu ya. Atau bahkan pakainya 1 jam ya bayar 1 jam, bahkan sampai menit gitu ya. Dan jumlahnya juga lebih fleksibel. Misalnya sekarang saya hari ini sebagai personal mungkin bukan mengatasnamakan organisasi atau perusahaan, saya mau bikin aplikasi yang butuh misalnya 100 server ya, dengan sekian banyak core misalnya 160 core dengan storage sekian tera gitu ya. Saya bisa langsung bikin ya. Hari ini juga, menit ini juga 100 server saya bisa jalanin ya hanya dalam waktu 5 menit. Dan saya bisa pakai 100 server itu misalnya hanya dalam beberapa menit atau beberapa jam gitu ya. Habis itu saya hapus lagi servernya. Dan saya cuma bayar hanya untuk server yang saya pakai selama durasi yang saya pakai. Jadi itulah cloud computing ya. Jadi kita fleksibel dan juga harganya bisa jauh lebih murah dibanding kita beli server ya, nunggu lama proses instalasi, ada proses cabling, mungkin listriknya pasang nggak cukup dayanya, kita harus naikin, butuh pendinginan dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi cloud computing ini kalau dianalogikan mungkin seperti kayak kalau kita di rumah mau butuh listrik gitu ya. Kalau tanpa cloud computing berarti kita pasang genset sendiri gitu ya. Gensetnya seberapa besar, yang dayanya berapa besar ya kita yang tentukan. Bisa jadi kita beli butuh daya yang besar, tapi ternyata bulan-bulan berikutnya daya kita ternyata nggak butuh sebegitu besar. Berarti ada biaya yang terbuang kan gitu ya. Terus kemudian ini dibandingkan dengan layanan PLN. Kalau layanan PLN kan kita bayar tiap bulan ya. Misalnya layanan PLN yang bayar di akhir bulan gitu ya.
Berapa yang kita pakai pada bulan itu, misalnya kita cuma pakai untuk kulkas, untuk TV, gitu ya, dan beberapa lampu, ya kita bayar untuk itu. Semakin lama kita lampunya nyala, kulkasnya nyala, ya kita semakin besar bayarnya. Ya, jadi tergantung dari jenis apa yang kita pakai, ya, dan berapa daya yang kita pakai. Seperti itu. Atau analogi lainnya adalah ketika kita mau cuci pakaian. Ya, apakah kita mencuci pakaian sendiri gitu ya. Kalau itu istilahnya kita seperti menggunakan data center sendiri. Kita beli server sendiri ya, kita maintain servernya, kita pasang networknya ya. Itu seperti cuci pakaian pakai mesin cuci sendiri. Kita harus beli mesin cucinya, mereknya apa, dayanya berapa, kita harus maintain, kalau rusak ya kita benerin mesin cucinya. Dibanding kita pakai layanan laundry gitu. Ini nah kayak cloud kalau layanan laundry gitu kan. Pakaian kotor udah kita tinggal kasih ke layanan laundry, selesai dicuci, bersih gitu kan. Sudah dilipat ya kita selesai gitu ya. Mesin cucinya nggak kita miliki gitu. Kalau ada rusak mesin cucinya kita nggak pusing gitu ya. Operasional pencuciannya, setrikanya kita juga nggak pusing gitu ya. Jadi cloud computing itu seperti layanan PLN atau layanan laundry ya, di mana kita bisa fokus ke hasil gitu ya. Dibanding kita terlalu banyak effort, terlalu banyak usaha untuk melakukan maintenance dan operational. Nah, layanan cloud itu ada beberapa macam ya. Ada yang simple, ada yang sederhana, ada yang kompleks gitu ya. Ini tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu kan-nya gitu. Mungkin untuk pemula akan bingung, kira-kira saya akan pakai layanan yang mana ya gitu ya. Karena setiap organisasi punya tantangan beda-beda nih gitu. Mungkin ada organisasi yang saya taunya saya mau bikin website itu butuh server gitu ya. Saya ini udah ada websitenya, aplikasi websitenya sudah ada, tinggal dijalanin di atas sistem operasi misalnya Linux atau Windows gitu ya. Jadi saya butuh server. Nah, itu yang kita sebut dengan IaaS atau Infrastructure as a Service ya. Kita bisa membuat satu server di cloud gitu ya, yang kita akses lewat internet, kemudian kita taruh atau kita install aplikasi kita di server itu ya. Server itu bisa nyala terus gitu ya. Nyala terus dan kita bayar dengan penggunaan server tersebut. Masalah operating system, masalah aplikasinya gitu kan. Itu yang kita maintain. Tapi masalah hardware-nya atau servernya, mesin fisiknya ya, masalah mesin fisik, jaringan, power gitu ya untuk mesin tersebut itu di take care atau di handle oleh Google. Tapi ada organisasi lain yang mungkin mereka tidak mau banyak effort untuk memaintain misalnya database-nya, operating system. Dia maunya saya develop code ya, develop kode aplikasi, kemudian saya jalanin. Saya nggak mau pusing setiap tahun saya harus upgrade operating systemnya. Saya harus upgrade database-nya. Ya. Jadi biarlah database misalnya operating system itu di handle oleh Google. Nah, layanan seperti itu kita sebut PaaS atau Platform as a Service. Ya. Jadi Bapak hanya perlu data gitu kan. Tinggal klik, database sudah jadi di Google. Kemudian kita bisa masukkan data ke situ. Data bisa diakses gitu ya database-nya. Dan kita tidak perlu pusing dengan operating system database-nya gitu ya. Yang ketiga adalah SaaS, Software as a Service. Nah, SaaS ini seperti Bapak Ibu misalnya menggunakan Gmail ya. Taunya pokoknya udah pakai. Bapak Ibu nggak perlu install apapun gitu ya. Bisa diakses lewat browser, ya udah pakai gitu ya. Tapi tentu saja fleksibilitasnya lebih besar yang sebelah kiri dibanding yang sebelah kanan. Kalau Bapak Ibu mau, saya pengen Gmail seperti ini, ya nggak bisa gitu kan, harus ngomong ke Google gitu ya. Karena Gmail itu aplikasinya dibuat oleh Google, semuanya di-maintain oleh Google. Bapak Ibu tinggal pakai Gmail sebagai software email client
ya kan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin yang lebih fleksibel, oh saya mau bikin aplikasi data karyawan misalnya kan. Data karyawan itu bisa menyimpan data apa saja gitu kan, itu fleksibel. Nah, itu Bapak Ibu bisa pakai yang PaaS atau yang IaaS. Oke. Nah, itu. Jadi di cloud itu tergantung dari jenis layanannya apa, itu ada tanggung jawab tanggung jawab cloud provider atau Google dan juga tanggung jawab customer atau tanggung jawab Bapak Ibu sebagai pengguna misalnya, ya. Nah, dengan menggunakan cloud itu kita bisa mengurangi effort atau usaha atau jerih payah kita untuk melakukan operasional gitu ya di area-area tertentu ya. Jadi gambar ini, grafik ini menunjukkan ya, yang kuning ini adalah tanggung jawabnya Google untuk melakukan maintenance operasional ya. Kemudian pengamanan, misalnya pengamanan aplikasi ya. Sedangkan yang biru ini adalah tanggung jawab dari Bapak Ibu sebagai pengguna. Nah, ini kita bandingkan. Kalau Bapak Ibu di on-prem, tentu saja Bapak Ibu harus semuanya Bapak Ibu lakukan sendiri ya. Ada effort untuk bikin data center, ruangan gitu kan, pasang cabling, pasang power, pasang pendinginan, pasang rak, pasang server, instalasi network, tarik kabel, colok sini, colok sana gitu ya. Instalasi operating system, instalasi aplikasinya, instalasi database-nya dan lain sebagainya. Ya. Kalau IaaS ya bagian-bagian tertentu ya sampai virtual machine itu di handle oleh Google. Bapak Ibu tinggal maintain di level operating system sampai aplikasi gitu ya. Nah, di PaaS, platform as a service, Bapak Ibu hanya perlu menghandle bagian-bagian tertentu dari aplikasi saja ya. Kayak operating system atau sistem operasi ya. Kemudian platform software misalnya database-nya itu tidak perlu Bapak Ibu khawatirkan lagi gitu ya. Kalau di SaaS ya lebih sedikit lagi yang Bapak Ibu kerjakan. Jadi dengan menggunakan cloud Bapak Ibu bisa fokus ke inovasi software yang Bapak Ibu bikin. Ya. Inovasi software ini kayaknya perlu dirubah atau dilakukan penambahan fitur gitu ya. Dibanding tim IT pusing sama problem-problem gitu ya. Misalnya problem server mati gitu kan. Kenapa mati? Storage-nya penuh, harus nambah storage gitu kan. Nah, itu di cloud itu bisa kita kita minimalkan. Oke, ada pertanyaan di sini? Jadi cloud itu teknologi akses server itu nggak bisa. Nah, kenapa cloud platform ini sekarang banyak sekali diadopsi, nggak cuma di perusahaan swasta, tapi juga di pemerintahan. Ya, karena dengan menggunakan cloud platform ini kita bisa mengurangi biaya infrastruktur. Ya, dan selain biaya juga masalah kecepatan. Ya, kecepatan dari kita merealisasikan satu inovasi ya. Misalnya suatu aplikasi bisa kita pakai, gitu ya. Nggak perlu nunggu lama karena terlalu banyak effort atau waktu untuk setup. Kemudian juga mempermudah organisasi terkoneksi ke layanan lain, misalnya ke layanan rekanan. Misalnya mau diintegrasikan dengan pemerintahan lain atau mau diintegrasikan dengan organisasi atau perusahaan gitu ya untuk kerjasama gitu. Dan juga dengan menggunakan cloud platform ini biasanya karyawan jauh lebih produktif ya karena
setiap aplikasinya atau infrastrukturnya bisa diakses di mana saja, gitu. Baik itu lewat laptop, PC ataupun lewat misalnya HP gitu ya, mobile device. Nah, layanan-layanan Google kalau dirangkum itu sangat banyak sekali ya, mulai dari infrastruktur modernization, data analytics, bagaimana kita menganalisa data ya, mungkin kita butuh data warehouse, kemudian ada artificial intelligence dan machine learning, ya, kemudian juga productivity dan collaboration. Nah, selanjutnya saya akan fokus ke yang productivity dan collaboration. Ya, salah satunya produk yang Bapak Ibu pakai sekarang ini, yaitu Google Meet ya, yang saya pakai untuk presentasi dan online meeting seperti ini. Ya, ini saya pakai yang namanya Google Meet. Ini salah satu produk dari Google yang berada di area productivity dan collaboration ini. Oke. Nah, saya akan fokus memperkenalkan aplikasi productivity dan collaboration yang kita sebut dengan Google Workspace. Ya, apa itu Google Workspace? Google Workspace dulunya namanya G Suite ya atau Google Suite. Ya, terus kemudian berubah nama biasa, surat menyurat gitu ya. Ini yang kemudian juga dokumen spreadsheet atau mungkin Bapak X gitu ya. Microsoft, bisa kemudian juga presentation slide seperti ini. Saya bikin presentation slide suite gitu ya. Nah, kenapa collaboration tools ini jadi penting saat ini gitu ya. Dan kenapa saya highlight in Google yang sudah dipakai karena bentuknya adalah SaaS ya, software as a service. Bapak Ibu nggak gitu juga organisasi pemerintah yang sudah menggunakan ini ya, contohnya di beberapa kementerian, ada Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, Kementerian Agama gitu ya, banyak sekali. Itu sudah menggunakan Google Workspace ini. Kenapa? Ya mungkin yang paling utama didorong dari adanya digital transformasi itu didorong karena COVID. Gitu. Kita harus online meeting, kita harus mudah untuk sharing file, sharing gambar, sharing dokumen, bahkan berkolaborasi gitu ya. Berkolaborasi dalam satu dokumen sama-sama di waktu yang sama gitu ya. Tapi kita pengen lihat apa yang dilakukan ditulis oleh rekan kerja kita gitu ya. Kita bisa kasih komentar ya, intinya berkolaborasi. Jadi digital transformation ini membuat kita tempat kerja kita tuh jadi nggak bisa di mana saja, nggak harus di kantor gitu. Kemudian juga kita menginginkan aplikasi yang intelligence gitu ya. Sekarang saat ini mungkin Bapak Ibu kalau misalnya pakai email mungkin tahu banyak spam ya, email-email promosi yang Bapak Ibu nggak inginkan, sehingga email-email penting malah tenggelam gitu, tenggelam antara email yang nggak penting gitu kan. Nah, bagaimana kita dengan teknologi bisa memfilter ya, mengetahui oh ini email ini kemungkinan spam ya, maka dipindahkan ke inbox yang lain gitu ya. Itu juga menghindari adanya kebocoran data ya, pengamanan data kita yang ada di ya.
Kadangkala misalnya ada email yang berisi link, yang linknya itu link ke situs jahat gitu ya, sehingga bisa mengambil data kita. Gitu. Itu penting dan kenapa banyak public sector customer melihat Google Workspace jadi salah satu opsi untuk digunakan sebagai layanan di organisasinya. Nah, lebih dalam ke Google Workspace, jadi tadi saya bilang ini merupakan beberapa aplikasi atau software yang digabungkan jadi satu ya. Jadi kita dapat apa aja sih kalau kita berlangganan menggunakan Google Workspace ini? Yang pertama adalah Gmail ya untuk email, kemudian ya, untuk kita bisa memaintain jadwal kita ya. Terus kemudian juga ada chat, berkomunikasi dengan kita gitu ya. Kita ini baik itu antar 2 orang ataupun lebih gitu ya. Kemudian ada Currents ini untuk book ya, ini jadi tren juga gitu ya. Setiap organisasi punya sosial medianya sendiri gitu kan. Karena seringkali kita pengen share sesuatu ke rekan kerja kita, punya impact yang lebih besar ke karyawan yang lain, tapi medianya mungkin nggak mau email gitu kan. Email terlalu formal gitu ya. Misalnya saya baru kunjungan dinas ke provinsi lain gitu ya. Terus kemudian saya pengen kasih status yang mungkin singkat gitu ya. Wah, ini provinsi ini menggunakan misalnya membuat suatu produk ini gitu kan. Bagus banget ya, misalnya cuma seperti itu gitu kan. Itu bisa menggunakan sosial media yang cakupannya organisasi. Ya. Terus selain untuk connect antar karyawan gitu atau antar pegawai, apalagi yang kita dapatkan ini tools-tools untuk create dan collaboration. Misalnya untuk bikin dokumen, kemudian Google Sheet ini untuk bikin tabel gitu ya. Dan semuanya ini bisa diakses secara online dimanapun gitu ya. Dan kita bisa berkolaborasi. Kemudian Google Forms untuk membuat simple form, misalnya Bapak Ibu mau buat event atau mau buat survei kecil-kecilan. Misalnya mau ada acara outing lah ya, misalnya outing. Oh, outingnya mau ke tempat mana gitu kan. Bapak Ibu bisa bikin dengan mudah menggunakan Google Forms. Jadi nggak perlu skill programming. Kemudian ada Google Sites untuk membuat website ya, misalnya tiap-tiap divisi pengen bikin website sendiri sebagai informasi untuk karyawan yang lain. Kemudian ada Google Keep. Ini untuk catatan-catatan kecil ya, misalnya lagi meeting kita taruh catatan atau to-do list ya, daftar pekerjaan apa yang kita harus lakukan hari ini kita bisa taruh di Keep. Ya. Kemudian Jamboard ini untuk sharing virtual whiteboard ya. Di Google Meet ini saya bisa buka Jamboard ya, kemudian saya share, misalnya saya pengen gambar-gambar dan semua yang ikut di Google Meet ini lihat gitu ya. Terus kemudian AppSheet untuk bikin aplikasi tanpa perlu coding, kemudian ada Google Task untuk memberikan task kepada orang lain atau ke kita sendiri ya. Jadi kita bisa assign task ke teman gitu ya. Misalnya atau atasan ngasih tugas ke bawahan ya. Itu bisa menggunakan task. Kemudian ada Google Drive ya untuk menyimpan segala macam files. Dan semuanya itu bisa diakses menggunakan Chrome browser ya ataupun browser lainnya, browser modern lainnya ya. Nah, mungkin saya akan tunjukkan sedikit demo di sini. Ya. Saya akan buka Gmail saya. Sebentar.
Oke, ini saya share. Oke, bisa kelihatan di sini ya. Ini aplikasi Gmail saya bisa akses apa namanya email saya di sini, ada inbox ya. Saya bisa bikin tagging juga ya. Tagging ini bisa bersifat apa namanya menggunakan filter. Misalnya kalau emailnya dari si A maka akan masuk dikasih tagging tertentu gitu ya, atau subjeknya tertentu gitu kita bisa kasih tag ya. Ini untuk grouping email gitu ya. Kita bisa start email juga, kita lihat apa email-email favorit kita misalnya yang pengen kita follow up lagi nanti gitu ya. Terus kemudian ya mungkin teman-teman sudah pernah pakai Gmail juga ya. Jadi di Gmail tuh ada di sini ada apa namanya tagging khusus juga seperti travel, purchase gitu ya. Nah, ini yang menggunakan artificial intelligence ya. Jadi kalau Bapak Ibu dapat email terkait misalnya jadwal penerbangan, itu Gmail secara apa namanya otomatis dia bisa mengenali gitu ya. Jadi emailnya masuk ke sini. Atau email mengenai pembelian gitu ya, purchasing gitu kan, kita beli di toko online atau apapun, itu kita bisa cari di sini ya. Kemudian di sini ada chat, ya. Kemudian di sini ada akses cepat juga, misalnya untuk kalender, ya. Kita bisa bikin kalender. Ya, misalnya ini hari-hari ini saya ngapain aja, gitu ya. Kita bisa lihat di sini, gitu. Ini untuk akses cepat. Ini juga bisa dibuka di tab baru dengan klik ini, Open New Tab, ya. Misalnya saya pengen lihat kalendernya Andra gitu ya. Saya bisa selama Andra mau mengizinkan memperlihatkan kalendernya saya bisa lihat ya. Apakah kalendernya itu bisa dilihat semuanya detail dengan apa namanya judulnya dan deskripsinya atau dia cuma pengen kelihatan cuma busy gitu ya, sibuk gitu ya. Jadi nggak ada apa-apa, cuma dia udah ada jadwal jam segitu gitu ya. Itu juga bisa diakses oleh Andra gitu ya. Kemudian di sini juga ada yang tadi saya sebutkan Google Keep ya untuk catatan-catatan kecil gitu ya. Kita bikin catatan di sini ya. Kita bisa attach gambar juga ya. Kemudian juga di sini ada Google Task ya. Kita bisa apa assign task ke orang lain gitu ya. Kita tambahin task untuk diri sendiri misalnya kapan due date-nya, harus selesainya tanggal berapa gitu ya. Misalnya kita nanti di sini kita juga bisa set alarm gitu ya atau reminder misalnya mengerjakan sesuatu. Ya. Kemudian juga di sini ada Google Map dan juga ada di sini add-ons ya. Jadi selain yang apa yang sudah disediakan oleh Google Workspace, kita juga bisa menambahkan add-on ya dari third party. Jadi banyak sekali third party di sini ya. Jadi misalnya untuk apa namanya project management atau mungkin tools-tools lain, misalnya Dropbox untuk taruh file misalnya dan lain sebagainya. Oke, nah saya coba mau perlihatkan ini chat di window baru. Jadi kita juga bisa akses chat di window baru. Oke, nah ini Google Chat. Di Google Chat kita bisa apa namanya berbicara dengan rekan kerja kita yang sedang online di sini, gitu ya. Terus kemudian di sini ada groups ya atau space, ya satu grup. Jadi saya bisa bikin grup. Ups, maaf. Oke, jadi saya bisa bikin grup di sini. Sebentar, ini komputer saya agak lambat.
Atau saya tunjuk. Maaf, ini koneksinya agak lambat. Mungkin ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan sambil saya menunggu. Ini koneksi saya agak terhambat. Oke, ya kita bisa start group conversation, create space atau create group gitu ya. Misalnya saya create group, kemudian saya kasih nama, misalnya anggaplah ini namanya Lombok gitu ya. Kasih description. Terus kemudian apakah kita allow orang dari luar organisasi untuk bisa join ke grup ini, kita bisa set juga di sini. Kayak misalnya contoh sekarang saya sering juga menggunakan Google Chat ini untuk komunikasi dengan Kementerian PUPR gitu, karena mereka juga sudah menggunakan Google Workspace ya. Jadi kita bisa create, kita bisa set ikonnya juga gitu ya. Terus kemudian saya bisa tambah orang yang masuk ke grup ini. Ya, misalnya saya tulis di sini Andra. Oke, kemudian saya bisa, nah di grup ini kita bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan kerja kita ya. Kita bisa assign task, ya misalnya saya mau assign task ke Andra gitu ya. Di sini ada tab task di sini. Kemudian saya bisa assign task ke anggota yang ada di grup ini, misalnya monitor perbaikan jalan di jalan Sudirman misalnya. Assign ke misalnya, saya salah masukin member sepertinya ya tadi. Oh iya, ini orang lain yang nggak saya kenal. Saya tadinya ingin memasukkan Andra Jayanti. Nah ini. Iya, itu Andra yang lain tuh kayaknya. Iya, itu tadi Andra yang lain. Ya, jadi saya bisa assign ke Andra, misalnya seperti ini, kasih due date-nya, misalnya kapan, Maret tanggal 4, misalnya seperti ini ya. Terus saya bisa chat dengan Andra, misalnya. Andra, saya assign satu task, tolong dilihat. Terus kemudian saya juga bisa attach dokumen di sini. Misalnya saya mau attach dokumen. Nah, ini Andra. Misalnya saya mau attach dokumen, misalnya dari dokumen yang sudah saya bikin, misalnya yang ada di Drive, ya. Oke. Atau bisa kita upload juga dokumennya ya. Misalnya saya mau cari di sini apa ya nama filenya? Misalnya inilah Google Cloud Overview. Tuh, saya insert. Oke. Nah, tolong sebelum cek jalan akan misalnya dokumen ini dulu gitu, dokumen ini, misalnya seperti itu. Nah, saya bisa kasih nih, misalnya kalau dokumen ini yang saya bikin ada di drive saya belum bisa diakses oleh Andra, dia akan nanya apakah Andra boleh akses berupa view doang atau boleh komen atau dia bahkan boleh edit gitu ya. Misalnya saya kasih boleh edit gitu ya. Andra bisa buka ini gitu ya. Begitu juga kalau saya dapat dokumen misalnya dari orang lain, saya bisa lihat seperti ini, kemudian saya bisa klik ya. Kita bisa open di sini ya, langsung embed di sini. Ya, kita bisa langsung edit di sini. Jadi masih dalam satu chat halaman chat kita bisa update gitu. Nah, ini juga bisa saya buka di tab baru atau di window baru dengan mengklik ini open in new tab. Jadi supaya lebih
besar kelihatannya gitu kan, saya bisa di open new tab gitu ya. Ini saya close dulu, kemudian. Nah, Andra juga bisa merespon ya, misalnya oke dengan menggunakan emoticon gitu kan. Misalnya saya juga bisa merespon Andra, oke gitu ya. Atau seringkali juga teman-teman saya misalnya, nah ini dengan seperti ini atau dari emoticon di sini ya, di setiap chat gitu. Oke, terus kemudian saya mau komunikasi dengan Andra langsung. Yuk kita video call gitu kan. Nah, saya langsung create ini di sini video call, klik video call ya. Kemudian send. Nah, saya bisa langsung klik ini, dia akan buka apa namanya? Chat baru gitu kan. Terus ini akan video call dengan Google Meet gitu ya. Nah, saya coba tunjukkan misalnya saya mau edit satu aplikasi, saya klik di sini. Ini buka tab baru, saya pindah share-nya ke tab baru. Oke, saya pindah ke tab Google Spreadsheet, Google Presentation. Oh, udah kelihatan Google Presentation saya. Ya, ini masih loading tapi nggak apa-apa. Ya, jadi kita bisa apa namanya kolaborasi di sini ya. Misalnya Andra membuka dokumen yang sama, saya tahu Andra sedang mengedit di mana itu bisa kelihatan. Siapa yang lagi ngedit nanti kelihatan di sini. Ya. Terus kemudian kalau saya mau slide presentation di Google Meet karena saya ini lagi buka Google Meet, jadi saya bisa langsung klik ini ya. Jadi langsung present slide ini. Gitu ya. Dan ini setiap kita berubah, ini langsung sinkronisasi dengan yang dokumen yang ada di cloud. Ya, jadi setiap kita kali ada perubahan, tiba-tiba misalnya komputer kita mati, gitu kan? Seringkali kalau kita pakai apa namanya Microsoft Word di laptop, gitu kan, datanya hilang. Waduh, belum saya save, gitu ya. Nah, tapi kalau ini enggak, gitu ya. Ini langsung ke save di cloud, gitu. Kalau internetnya mati gimana? Bapak Ibu bisa bikin apa namanya Google Docs ini offline ya. Jadi tetap bisa di save dulu di apa namanya di lokal laptop atau komputer Bapak Ibu. Nanti pas ada koneksi internet dia akan synchronize gitu ya. Ini saya juga ini Google Presentation ya. Ini seperti Bapak Ibu bikin presentation biasa, bisa ada animasi juga. Terus kemudian saya bisa bikin misalnya dokumen. Oops, sorry. Saya bikin di sini Google Doc, buka di tab baru. Jadi saya buka di tab yang sama saja. Saya buka Google Doc. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk bikin dokumen seperti biasa ya. Kan di sini udah canggih, ada beberapa template kayak misalnya, oh saya mau bikin minute meetings ya, minute meetings atau catatan hasil rapat gitu ya. Kemudian ini dia akan lihat di kalender kita hari ini ada meeting dengan siapa aja gitu ya. Misalnya ini meeting dengan Diskominfo Lombok Tengah. Saya klik ini, dia langsung ke create. Template-nya seperti ini. Meeting dengan Diskominfo Lombok Tengah. Attendees-nya siapa aja. Kebetulan di kalender saya, ya jam segini itu minute meetings-nya gitu ya. Ini kalendernya itu dikirim ke beberapa orang. Ya, kebetulan nggak semua orang yang ada di Lombok Tengah, tapi
assign ini misalnya ke Andra. Ya. Nah, assign task due date-nya kapan? Misalnya akhir Maret gitu ya. Nah, kemudian karena ini dokumennya ini baru saya bikin, cuma bisa saya lihat, ya nggak di-share ke siapa-siapa. Ketika saya assign task ke Andra, saya diminta untuk share dokumen ini ke Andra. Jadi supaya Andra bisa lihat dan dia bisa cek nanti checklist gitu kan. Misalnya udah selesai dia klik cek gini gitu. Oke. Kemudian ada template-template yang lain juga. Misalnya kita mau nambahin template apa namanya bikin review tracker gitu ya. Misalnya ini dokumen ini harus direview oleh Michael. Statusnya not started, ini juga not started. Kan terus oleh siapa lagi? Ane misalnya. Kemudian siapa lagi? Jadi membuat tabel ini jauh lebih cepat ya. Nah, itu mungkin beberapa demo yang bisa saya sampaikan terkait Google Workspace. Kita mungkin coba balik ke slide presentation saya. Oke. Saya masih punya beberapa slide yang ingin saya share. Nah, ini jadi Google Cloud itu sudah digunakan di banyak organisasi pemerintahan, ya, baik itu Google Workspace maupun Google Cloud-nya, ya, ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, ada di BP Tapera, ada di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kemenparekraf, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, SKK Migas, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi sudah cukup banyak yang ini juga nggak semuanya tertulis di sini ya. Jadi kita cuma pilih beberapa saja. Ya, selain itu Google Cloud tentu saja digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar juga ya, baik ada di Indonesia maupun di luar. Di Indonesia kita punya customer yang sangat besar yaitu Goto ya atau Gojek dan Tokopedia. Ada Bukalapak, Telkomsel, ya, Excel Axiata, Bank BRI dan lain sebagainya. Ya. Jadi Google Cloud ini sudah dipercaya di banyak perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya share pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan Bapak Ibu. Ya, jadi ada pertanyaan? Atau mungkin dari teman-teman Lombok Tengah sudah pernah coba explore cloud atau mungkin udah mulai ya coba-coba gitu? Atau mungkin ada yang bisa share seperti apa sih sekarang apa namanya bagaimana rekan-rekan di Lombok Tengah apa menggunakan IT infrastrukturnya, apakah punya data center sendiri atau mungkin udah pakai cloud atau hosting gitu ya. Ya, Mas Robi. Silakan Mas Robi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sedikit tentang infrastruktur di Lombok Tengah, kita di sini sudah ada data center, Pak Rian. Oke. Jadi kita di sini saya gambarkan dulu data centernya. Untuk server fisiknya itu ada 5. Nah, terus kita manfaatkan teknologi VM, virtual machine-nya. Pakai apa tuh Pak? VMware atau? Kita pakai VMware kalau di sini. Kita pakai VMware karena untuk lisensi anggaran VMware-nya kita masih pakai yang free dulu, yang sampai 8 PPS. Oke. Dari yang basic itu, yang 2 basic, ini yang kita instalkan, ada 3 basic itu kita instalkan yang VMware. Jadi yang bisa jadi 1 basic itu berapa PPS Pak ya? Ya. Jadi semua OPD itu kita semua domain dan hostingnya ada di kami, di Diskominfo. Semua aplikasi maupun aplikasi lainnya yang ada di Lombok Tengah itu kita usahakan
postingnya di data center kami. Oke. Biasanya aplikasi-aplikasi seperti apa tuh Pak yang dipakai sekarang, yang dijalankan di infrastruktur itu? Yang sekarang yang untuk di BKPP ya, contohnya yang di BKPP untuk aplikasi data pegawai, aplikasi kinerja sama absensinya. Kebetulan itu tiga aplikasi yang saling terkait dan juga di satu server. Oke. Mungkin kendala kami di sini masih listrik aja sih Pak. Listrik ya? Ya. Kadang-kadang mati atau gimana Pak? Ya, bukan kadang-kadang lagi. Tapi mudah-mudahan nanti ini sebagai perhatian pimpinan tinggi kami di sini untuk masalah listrik. Kalau dari segi maintenance memang kami belum terlalu expert di bidang itu, tapi ada beberapa mungkin untuk dari segi security itu kita minimalisir. Baik dari yang server langsung ke IP public itu kita batasin. Dengan apa pembatasan akses port atau gimana? Akses port Pak. Jadi ada beberapa akses port yang kita batasi ke luar. Oke. Itu aja sih gambarannya sedikit Pak. Oke, terima kasih Pak atas ininya, sharingnya ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya mungkin ya sini sekedar menanggapi ya. Saya nggak tahu nih Pak Robi, mungkin ada pertanyaan saya nih Pak. Ini yang aplikasi-aplikasi tadi, data pegawai, kinerja, absensi, berarti bisa diakses lewat internet ya Pak ya? Iya, sudah bisa diakses internet karena kita sudah ada AS number sendiri Pak di sini. Oh jadi gitu ya. Sudah AS number kalau di sini. Ya, berarti karyawan itu pegawai bisa ini ya, bisa absensi dari rumah gitu, tapi nggak ke kantor bisa ya? Ada. Kalau yang untuk mobile ada beberapa orang yang memang ditentukan oleh BKPP. Oh oke. Jadi ada yang boleh. Ya. Kalau yang wajib WFO from office pakai alat yang di kantor absensinya. Oke. Tapi 5 server fisik itu cukup ya Pak ya? Kalau saya berpikirnya mungkin selain aplikasi data pegawai, kinerja, absensi, mungkin ada aplikasi-aplikasi lain, entah itu mungkin ya website dari apa namanya, saya nggak tahu nih, kabupaten atau apa nih, kota atau kabupaten Pak, kalau yang kabupaten ya, Kabupaten Lombok Tengah, ya mungkin juga ada aplikasi buat pimpinan, ya kebetulan saya dulu pernah bikin aplikasi juga semacam kayak dashboard gitu ya, untuk dashboard untuk pimpinan gitu ya, itu dari semua sektor ya, jadi menampilkan misalnya data-data pertanian, data-data apa gitu ya. Nah, aplikasi-aplikasi yang mungkin banyak itu yang ada dalam pikiran saya banyak itu, apakah semua itu ada juga gitu kan? Jadi selain dari 3 aplikasi tadi ada juga aplikasi-aplikasi lain, atau memang belum nih, atau masih ada rencana ke depan? Jadi terkait aplikasi maupun website, jadi yang di kita itu ada 44 OPD Pak, 32 dinas badan dan 12-nya kecamatan. Jadi semua websitenya sudah kita buatkan di satu PPS. Jadi kita bedakan misalnya PPS 1 ini untuk aplikasi, PPS ini untuk website OPD, dan juga di kita sudah buatkan kemarin untuk website Puskesmas. Ada 28 dengan satu OPD-nya, jadi 29. Dan juga ada beberapa aplikasi yang memang tidak bisa saya sebutkan di server kami. Oke, dengan 5 server fisik tadi ya Pak ya? Mungkin nanti ke depannya kita juga akan ada namanya Google, apa namanya, Cloud Storage. Jadi kemarin kita manfaatkan dulu yang free, punyanya Nextcloud, tapi mungkin yang punyanya siapa? Nextcloud Pak. Oh, Nextcloud ya. Jadi yang untuk Nextcloud nanti mungkin karena sifatnya penyimpanan storage, mungkin butuh spesifikasi storage yang besar juga. Ya, oke. Ya, di kita juga ada Pak di Google. Sorry Pak Eren, mungkin saya mau nanya, menambahkan pertanyaan, Pak Robi, kalau saya dengar itu kan dari sekarang untuk dari instansi pemerintahan sudah tidak boleh menganggarkan server lagi Pak ya? Jadi memang sudah diarahkan untuk cloud Pak ya? Betul Pak? Nah, kurang tahu kalau masalah ya, jadi mungkin itu satu sih pertanyaannya, jadi memang tidak boleh menambah server lagi ya. Dan yang kedua, untuk tadi server yang tadi Bapak sebutkan itu ada yang digunakan untuk email server Pak? Email server belum, saat ini belum sampai sana. Untuk saat ini emailnya menggunakan layanan dari mana Pak ya? Langsung masih pakai yang scanner Pak.
panel punya. Oh, si panel punya. Dan apakah Diskominfo Lombok Tengah itu memanage semua OPD atau terpisah, Pak? Semua OPD, Pak. Semua OPD ya? Oke, mungkin saya cerita sedikit tambahannya Pak Erian ya. Jadi memang ada kendala beberapa yang kita temukan di instansi pemerintahan. Itu kan karena mereka sekarang Silakan. memanage emailnya sendiri ya. Jadi terkadang untuk penambahan emailnya, terus kemudian banyak juga email yang di-tag sebagai spam dan lain sebagainya lah ya. Dan itu kenapa mereka kemarin yang dari Provinsi Bali dan kemudian dari Kota Denpasar mereka tertarik dengan email dari Gmail ini. Jadi mereka ini memang saat ini kan memang dari Google sendiri bisa menggunakan domain sendiri Pak ya. Menggunakan domain dari misalkan Lombok Tengah .go.id gitu. Jadi itu yang salah satu poin yang mereka sangat tertarik gitu. Nah, jadi untuk memanage-nya itu juga sangat gampang. Tadi juga dijelaskan untuk sharing filenya, terus kemudian untuk kolaborasi itu lebih gampang gitu sih. Jadi memang email sih sebenarnya yang saat ini mungkin sangat diperlukan. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, ada kendala apa Pak dalam email Pak? Ya, memang tidak bisa kita pungkiri Pak ya, terkait dengan email dinas itu banyak sekali spam. Jadi kemarin saya cek juga lumayan makan storage juga. Karena kan email spam itu sekian ribu. Jadi saya tertarik juga dengan domain lombok.tengah.go.id bisa memanfaatkan Gmail. Mungkin seperti apa nanti proses bisnisnya, mungkin nanti mungkin kami ya lanjut Bu. Kalau boleh tahu sekarang user emailnya ada berapa Pak di Lombok Tengah? Belum bisa login tadi. Ada, kalau yang saat ini sih kita yang untuk 44 OPD yang kita buatkan. Karena juga banyak mungkin Mbak Andra juga banyak menemukan di beberapa instansi pemerintahan di daerah, mereka akhirnya karena terkendala dengan spam tadi itu, akhirnya mau nggak mau mereka bikin jadinya lombok.tengah@gmail.com gitu kan. Karena ujung-ujungnya pakai Gmail juga gitu. Nah, sedangkan kalau dari sini kan bisa menggunakan Gmail tapi dengan domainnya domain pemerintah yang resmi gitu sih. Itu sih. info@lombok.tengah.go.id ya. Yes, itu Iya, sih. bisa Pak. Jadi domainnya tetap domain sendiri gitu kan. Terus kemudian tadi udah dapat semuanya gitu, udah dapat Google Drive, kemudian juga storage-nya juga jauh lebih besar gitu dibanding Gmail ya. Gmail yang gratisan. Kalau gmail.com itu kan kita sebut sebagai layanan gratis lah ya, layanan gratis untuk personal gitu. Makanya storage-nya juga terbatas. Oke. Ya, mungkin kira-kira dari Bapak ada ketertarikan nggak atau mungkin ada usulan untuk next step-nya apa? Apakah mungkin kalau memang tertarik dengan Google Workspace nanti mungkin kita bisa mungkin nanti dari tim Smart Friend kita bisa tindak lanjuti ya Pak ya. Mungkin Bapak ingin tahu harganya misalnya apakah ini seberapa sulit misalnya untuk migrasi dari existing, karena Google Workspace juga memberikan tools untuk migrasi, misalnya dari migrasi yang email yang Bapak ada gitu kan. Terus nanti juga kita bisa, atau dari tim SmartFriend juga bisa memberikan training penggunaan Gmail ya, walaupun ya tanpa diajari juga bisa dicoba-coba sendiri gitu kan, tapi biasanya kadang-kadang ada fitur-fitur yang berguna yang mungkin kita nggak pakai tapi akan berguna untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Oke, saya kembalikan ke Andra mungkin. Masih ada yang mau dibahas? So far sih sudah cukup ya. Mungkin dari teman-teman Lombok Tengah ada yang mau ditanyakan lagi? Atau dari rekan-rekan Smart Friend? Dari kami cukup sih, dari Smart Friend nanti kita akan kontak direct Pak Bu Osena Bu ya, akan follow up lagi.
Siap kalau gitu. Berarti nanti misalnya rekan-rekan Lombok Tengah mau explore lebih lanjut mengenai pricing dari Google Workspace atau mungkin mau coba trial menggunakan Google Cloud, itu bisa dibantu sama rekan-rekan Smart Friend atau nanti kontak ke saya ataupun Ferian juga nggak apa-apa. Mungkin sekian itu dulu Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini kita sudah diberikan kesempatan untuk share mengenai Google. Terima kasih semuanya. Baik. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.